Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramagari Brilini Rosi, NPM 10 100 117 127 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Scoping Review Hubungan Faktor Sosiodemografi dan Perilaku dalam Kejadian Skabies. Latar belakangnya, jadi skabies merupakan infestasi parasit pada kulit karena SKBI yang menyebabkan erupsi pruritus pada kulit dan masalah kesehatan pada masyarakat umum. Yang memiliki 4 tanda kardinal skabies, yaitu pruritus nocturna, menyerang sekelompok individu, terdapat terowongan pada tempat-tempat prediksi, dapat ditemukan tungau SKBI. Diagnosis bisa ditegakkan minimal 2 dari 4 tanda kardinal. Epidemiologinya, jadi di dunia itu menurut WHO ada 300 juta kasus setiap tahunnya. Di Asia Tenggara, dia termasuk benua kedua terbesar yang mengalami skabies setelah Asia Selatan, dan Indonesia menempati posisi pertama dari 195 negara dengan beban skabies terbesar. Faktor resikonya, jadi ada 11 faktor, yaitu transmisi utama, ada akses layanan kesehatan yang terbatas, diagnosis dan pengobatan yang terlambat, investasi persisten, kesalahan diagnosis dan pengobatan, layanan kesehatan yang kurang, kegagalan pengobatan, iklim yang mendukung, kemiskinan, perilaku, dan keberadaan grup yang rentan. Sosiodemografi merupakan bagian dari ilmu demografi yang membahas mengenai karakteristik penduduk, yaitu sosial, ekonomi, dan etnik. Perilaku merupakan aktivitas makhluk hidup yang bersangkutan. Menurut Skinner, perilaku merupakan reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar atau stimulus yang biasa disebut SOR atau stimulus organisme respon. Tujuan penelitiannya itu mengetahui faktor-faktor sosiodemografi dan perilaku yang berhubungan dengan kejadian skabies, dan manfaat dari penelitian ini sebagai informasi tambahan mengenai faktor resiko skabies dari aspek sosiodemografi dan perilaku. Lalu metode penelitiannya itu menggunakan scoping review. Sampelnya itu ada 9 artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang sesuai dengan inklusi dan eksklusi. Pencarian datanya itu dari 4 database dengan menggunakan keyword risk factor, skabies, dan perilaku, dan sosiodemografi. Kriteria inklusi yaitu artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional, kata kunci yang sesuai, artikel yang diterbitkan kurang dari 10 tahun, artikel yang diakses secara full text, artikel yang berbahasa Indonesia dan Inggris. Kriteria eksklusinya itu artikel yang tidak dapat diakses, duplikasi artikel yang bukan penelitian. Kriteria kelayakannya, jadi populasinya itu penderita skabies, eksposurnya faktor sosiodemografi dan perilaku, comparisonnya itu faktor sosiodemografi dan perilaku yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan skabies, outcome-nya penyakit skabies, dan studi observational study. Ini untuk diagram prismanya, jadi dicari dari 4 database tersebut, didapatkan 9 artikel yang sesuai dengan kriteria eligible atau kelayakan. Hasil dan pembahasannya itu terdapat 9 artikel yang dianalisis, 8 artikel cross-sectional, 1 artikel case control. Asal penelitiannya itu 3 artikel dari Indonesia, 2 dari Ethiopia, 1 dari Mesir, Kamerun, Timur Leste, dan Kepulauan Solomon. Untuk pengumpulan data tersebut menggunakan kuesioner dan pemeriksaan fisik. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan skabies itu pada artikel pertama ada lokasi sekolah di pedesaan, pendidikan ayah dan ibu yang rendah, pekerjaan ayah sebagai buruh atau pengangguran, pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga, berbagi tempat tidur, sering berinteraksi dengan hewan-hewan, keluarga dengan riwayat status skabies, saling pinjam meminjam baju. Lalu artikel yang kedua yaitu jenis kelamin laki-laki, sekolah tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan, tidur dengan orang lain, berbagi pakaian atau perlengkapan toilet, orang di sekitar terdapat keluhan gatal dan memiliki keluhan gatal-gatal. Lalu artikel yang ketiga yaitu murid yang bersekolah di pedesaan, laki-laki. Lalu artikel yang keempat itu ada lokasi sekolah di pedesaan, memiliki ayah yang buta huruf, pelajar dengan tingkat pelajar yang lebih muda, riwayat kontak dengan kasus skabies, keluarga dengan gejala gatal, mencuci tangan tanpa sabun, dan jarang mandi. Artikel yang kelima itu memiliki keluhan gatal, positif riwayat kontak dengan keluarga dan teman yang menderita skabies, dan jenis kelamin laki-laki. Yang keenam itu ada pendapatan rumah tangga yang rendah, laki-laki, jumlah anggota keluarga yang banyak, ayah yang tidak bisa membaca, akses air yang buruk, pengetahuan rendah mengenai skabies, berbagi pakaian atau tempat tidur atau kontak dengan penderita skabies, personal hygiene yang buruk. Artikel yang ketujuh yaitu personal hygiene yang buruk, kebersihan tangan, kebersihan kulit, rambut, kuku, pakaian yang kurang baik. Lalu artikel yang ke-8 itu ada personal hygiene yang buruk dan laki-laki. Dan artikel yang terakhir itu ada tingkat pengetahuan skabies yang rendah dan laki-laki. Pembahasan secara umum perekonomian di pedesaan itu masih cenderung rendah
dan biaya pengobatan skabies itu cukup mahal. Di pedesaan juga masih banyak timbul masalah ya, seperti pendidikan yang rendah, angka kemiskinan yang tinggi, keterbelakangan akses informasi. Lalu pruritus nocturna pada skabies juga itu menimbulkan pasien untuk menggaruk, lalu melekat di kuku dan menggaruk ke daerah lain dan menular. Maka dari itu menjaga personal hygiene itu harus dilakukan. Dan tingginya kepadatan penghuni disertai interaksi kontak fisik yang erat itu memudahkan penularan skabies. Kesimpulannya, sosial demografi yang berhubungan dengan skabies itu adalah lokasi sekolah di pedesaan, pelajar yang punya ayah dan ibu berpendidikan rendah, pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan sebagai buruh dan pengangguran, pelajar laki-laki, akses fasilitas kesehatan yang kurang, pendapatan rumah tangga yang rendah, anggota keluarga yang besar. Perilaku yang berhubungan dengan skabies itu personal hygiene yang buruk, berbagi tempat tidur atau pakaian dengan orang lain, pemakaian toilet bersama, cuci tangan tanpa sabun, jarang mandi, kebersihan tangan, kuku, kulit, rambut yang buruk, riwayat kontak dengan orang lain dan keluarga dengan gejala skabies. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.